So, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ya, praktikum 8 hash table. Baik, langsung soalnya. Jadi ini hash table open addressing. Jadi name saya genap. Saya menggunakan teknik ini, quadratic probing. Apa itu quadratic probing? Jadi kan saya jelaskan dari pendahuluan dulu ya. Jadi hash table itu kan yang menyimpan key dan value gitu dari indeks. Dan teknik tadi itu untuk mencari alternatif lain kalau misal indeks yang ternyata yang kita ingin masukkan tuh ternyata sudah ada isinya gitu. Jadi kita pindah ke indeks yang lain begitu, yang open addressing gitu. Dan di linear probing yang sebelumnya di pendahuluan tekniknya itu, nah ini, jadi kita mencari posisi terdekat. Jadi kita hanya mengincrement aja gitu. Jadi kita mengeceknya ke indeks yang berikutnya gitu, kosong tidaknya gitu, seperti itu. Akan lebih jelasnya saya jelaskan ya. Kita langsung saja ke insertnya ya. Nah di sini. Nah insert baik. Jadi di sini kita buat variable reference item dari kelas data. Data itu kan yang nyimpan itu datanya, objeknya, dan ada getter untuk mereturn key-nya. Lalu di sini key yang untuk mengisi value-nya tersebut gitu, value dari inputannya. Nah lalu ini ada variable asphalt. Kita manggil function hash function di sini. Jadi hash function inilah yang cara kita menginsert datanya. Jadi misal kita modulus nih kan, key-nya, inputannya dengan size-nya. Size itu tabelnya kita deklarasi berapa size-nya. Misal 1 ya. Ini ada kalkulator 1 dimodulus dengan 1 dan size-nya itu 15. Kita modulus tuh kan. Lalu ya hasilnya 1. Jadi kita kita masukkan ke indeks 1, value 1 tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misal satu itu sudah ada isinya gitu, misalnya diisi dengan yang lain gitu. Nah, itu yang disebut collision. Apa tadi sebutannya? Collision. Nah, collision itu untuk mencari alternatif lainnya. Nah, alternatif lainnya itu kita menggunakan rumus seperti ini dalam quadratic probing. I kuadrat. Jadi ini perulangannya di sini. Nah, di sini dimulai dari 1. Nah, ini kita hapus saja, ini dari pendahuluan sebelumnya. Nah, jadi kita mulai dari 1 selama hash array. Nah, hash file itu jadikan indeksnya kan. Nah, sama itu tidak nol ya. Kita cek aja gitu. Nah, ini rumusnya kita implementasikan di sini. I kuadrat ya. Mungkin kalau biar lebih elegan ya, kita jadikan function seperti ini juga. Kita coba aja. Klik f dan nah, jadi kita tinggal panggil aja fungsinya di sini. F kita. Begitupun yang delete ya. Semua yang seperti ini. Jadi setiap perulangannya itu akan hash file-nya itu akan ditambah dengan itu i kuadrat itu. Jadi dari perulangan 1 dikuadratkan, seterusnya begitu. Lalu jika kalau sudah ketemu indeks yang dapat kita masukkan atau indeks yang nol, jadi kita bisa masukkan indeks tersebut. Kita
ya assign aja gitu itemnya ke indeks arraynya itu, seperti itu. Begitupun yang delete dan find ya, tapi kita tidak menggunakan delete dan find di sini, kita contohkan insert saja. Kita langsung demo programnya. Di sini sudah saya, ini tidak full ya insertannya, size-nya 15. Nah ini, jadi ini kan ya, ini sesuai dengan modulusnya, kita ini pasti masuk sama. Nah ini kita cek yang 14 ini. Oh ya, enggak, 14 masuk ya, yang 16 ini kok bisa ada di 6. Nah kita coba cek 16 modulus 15 ya, 1. Nah harusnya kan masuk ke indeks 1, tapi ternyata 1 itu diisi. Jadi kita ke rumusnya itu, jadi pada perulangan 1 hash-file yaitu 1 ditambah dengan ini kan 1 ya, jadi ditambah dengan 1 jadi 2. Kita cek kedua, nah ternyata masih ada. Kita selanjutnya kan hash-file ini sudah 2 ya. Ini juga sudah 2, jadi fungsinya ini jadi 4 ya, 2 kali 2, jadi 2 ditambah dengan 4 jadi 6. Nah kita cek 6, ternyata 6 itu sebenarnya 0, jadi kita bisa ngisi inputan 16 itu ke 6 gitu. Begitupun dengan ini 21 ya, 21 modulus 15 6. Oh ternyata 6 itu sudah diisi. Nah untuk itu ya kita balik ke perulangannya ya kan, kalau 1 itu kan nambah 1 ya, jadi ke berikutnya jadi 21, seperti itu. Jadi ya seperti ini ilustrasinya sih, seperti yang sudah digambarkan di sini. Jadi perulangan pertama itu ke indeks yang berikutnya atau cuma nambah 1, dan yang setelahnya itu 4, dan setelahnya lagi 9, seterusnya lah. Seperti ini rumusnya yang kita pakai ya di function ini, begitu. Begitupun sama ya dengan metode delete dan find. Jadi kita melakukan pengecekan gitu. Jadi kalau misal delete nih, kalau ternyata setelah value-nya itu tidak sama dengan inputannya, kalau misal value-nya itu sama dengan inputannya, maka array tersebut kita nolkan gitu. Nah kalau find itu, kalau misal ketemu ya, kalau sama dengan value-nya, maka akan ya mereturn nilai tersebut gitu. Kalau tidak sama ya kita balik lagi ke ini lagi. Ini saya barusan cut ya, saya tambahkan beberapa gitu agar lengkap aja. Kita coba run. Yuk, pada yang ya 21 ditemukan ya, seperti tadi ya cara prosesnya itu. Lalu habis kita mencari ini, kita mendelete 21 dan 16. Oh ini datanya ke delete. Cara ya itu